Hai Sobat Aksara, selamat datang kembali di ruang kita untuk bertumbuh. Pernah nggak kamu melihat foto lamamu? Mungkin dari 5 atau 10 tahun yang lalu dan berpikir, wow, aku beda banget ya sekarang. Tapi, pernahkah kamu merasakan sebaliknya? Melihat ke cermin hari ini dan merasa kamu masih orang yang sama dengan 5 tahun yang lalu. Seakan ada sebuah versi diri kita yang sudah tidak muat lagi, seperti baju yang kesempitan. Tapi entah kenapa kita terus memakainya. Rasa terjebak di versi lama diri kita ini nyata banget. Mungkin kita terjebak dalam cara berpikir yang lama, kebiasaan yang sudah tidak relevan, atau bahkan dalam ekspektasi orang lain tentang siapa kita seharusnya. Kalau kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Di video kali ini, kita tidak akan saling menghakimi. Sebaliknya, kita akan sama-sama belajar menuliskan aksara baru untuk harapan kita. Kita akan bongkar cara untuk berhenti terjebak dan mulai membangun kepribadian yang terus bertumbuh, selangkah demi selangkah. Sudah siap? Yuk kita mulai. Sebelum kita melangkah maju, penting untuk membaca dulu. Kenapa sih kita bisa begitu nyaman di versi diri kita yang lama? Memahaminya bukan untuk mencari alasan, tapi untuk berdamai. Setidaknya ada 3 alasan umum. Yang pertama, zona nyaman yang menyenangkan. Versi lama kita, dengan segala kekurangannya, adalah sesuatu yang kita kenal baik. Kita tahu cara kerjanya, kita tahu reaksinya, kita tahu batasnya. Keluar dari situ, terasa seperti melompat ke tempat yang gelap, menakutkan. Jadi, kita memilih untuk tetap di tempat yang familiar, meskipun sudah tidak lagi membahagiakan. Kedua, label dari diri sendiri dan orang lain. Seringkali kita tanpa sadar melabeli diri kita sendiri. Ah, aku kan orangnya pemalu. Aku memang gak bisa ngomong di depan umum. Aku orangnya ceroboh. Atau lebih parah, label itu datang dari orang lain dan kita mengamininya. Label ini menjadi skrip tak tertulis yang kita ikuti setiap hari, membatasi ruang gerak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baru. Dan yang ketiga, ketakutan akan kegagalan. Apa kata orang kalau aku yang baru ini ternyata gagal? Apa kata orang kalau aku yang biasanya pendiam tiba-tiba mencoba aktif, tapi malah dikacangin? Rasa takut dihakimi saat kita mencoba berubah seringkali lebih besar daripada rasa sakit karena tidak bertumbuh. Nah, sekarang aku mau bertanya sama kamu. Dari 3 hal tadi, zona nyaman, label, atau takut gagal, mana yang paling sering menahanmu? Coba ambil waktu sejenak untuk merasakannya. Dan kalau kamu nyaman, boleh banget berbagi di kolom komentar. Oke, setelah kita tahu apa yang menahan kita, sekarang waktunya menulis babak baru. Di Aksara Asa, kita percaya kekuatan ada pada tulisan dan kesadaran. Jadi, ada 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Langkah pertama adalah audit diri. Ambil buku catatanmu. Ini bagian aksaranya. Tulis dan jawab dengan jujur beberapa pertanyaan ini. Pertama, sifat atau kebiasaan lama apa yang paling sering membuatku merasa lelah atau tidak bahagia saat ini? 2, keyakinan tentang diriku yang mana yang rasanya sudah tidak benar lagi? 3, jika aku bisa melepaskan satu hal dari diriku yang lama hari ini, apa itu? Ingat, kuncinya adalah tanpa menghakimi. Anggap saja kamu seorang peneliti yang sedang mengumpulkan data tentang dirimu
objektif, dan penuh rasa ingin tahu. Nah, setelah audit, sekarang bagian asanya. Jangan hanya fokus pada apa yang ingin dilepaskan, tapi juga apa yang ingin kamu undang masuk ke dalam hidupmu. Alih-alih menulis, "Aku tidak mau jadi pemalu lagi." Coba tuliskan dalam kalimat positif dan spesifik. Misalnya, "Aku ingin menjadi pribadi yang berani menyapa satu orang baru minggu ini." Atau daripada "Aku benci jadi orang yang pesimis," gantilah dengan "Setiap hari aku akan mencoba mencari dan menulis satu hal kecil yang aku syukuri." Lihat bedanya. Yang kedua memberikan arah yang jelas, sebuah harapan yang bisa diwujudkan. Kemudian, langkah ketiga, kamu bisa ambil langkah super kecil. Ini bagian terpenting. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Pertumbuhan sejati dibangun dari ratusan langkah kecil yang konsisten. Dari asa yang sudah kamu tulis tadi, pecah menjadi satu langkah paling kecil yang hampir mustahil untuk gagal. Aku ulangi, hampir mustahil untuk gagal. Contoh, jika asamu adalah menjadi lebih sehat, langkah kecilnya bukan langsung nge-gym 1 jam dalam sehari, tapi mungkin bisa minum segelas air putih setelah bangun tidur. Jika asamu adalah lebih percaya diri saat berbicara, langkah kecilnya bukan langsung presentasi di depan direksi, tapi mungkin memberanikan diri menatap mata kasir saat bertransaksi dan bilang terima kasih. Langkah kecil ini membangun momentum. Ia membisikkan pada dirimu, "Hei, ternyata aku bisa. Nah, sekarang giliranmu. Apa satu langkah super kecil yang bisa kamu ambil besok berdasarkan harapan barumu?" Ditulis ya. Ada satu hal lagi yang perlu kita siapkan. Saat kamu mulai berubah, akan ada gesekan, baik dari dalam diri maupun dari luar. Dari dalam, suara-suara lama akan muncul. "Ngapain sih kamu sok-sokan? Udah deh, jadi diri sendiri aja yang dulu." Hal itu wajar. Saat suara itu datang, sapa dia dan jawab, "Halo, rasa takut? Terima kasih sudah mencoba melindungiku. Tapi sekarang, aku mau coba cara yang baru." Kemudian, dari luar, mungkin akan ada komentar dari teman atau keluarga, seperti, "Kok kamu jadi beda ya sekarang?" Atau, "Tumben kamu begini?" Saat itu terjadi, tarik nafas. Kamu tidak perlu defensif. Kamu bisa tersenyum dan berkata dengan tenang, "Iya nih, lagi belajar jadi versi diri yang lebih baik." Titik. Kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun atas pertumbuhan dirimu. Ingat, pertumbuhanmu adalah untukmu, bukan untuk menyenangkan orang lain. Jadi, Sobat Aksara, berhenti terjebak di versi lamamu bukanlah tentang menghapus masa lalu. Sama sekali bukan. Ini tentang membaca ulang bab-bab lama dari buku kehidupan kita dengan penuh kasih, mengambil pelajarannya, lalu dengan berani membuka halaman kosong dan mulai menulis babak yang baru. Babak di mana kepribadian kita tidak lagi statis, tapi terus mekar dan bertumbuh. Pertumbuhan bukanlah tentang menjadi orang lain, tapi tentang menjadi versi paling jujur dari diri kita sendiri saat ini. Sebagai penutup, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal. Tulis di kolom komentar satu langkah super kecil yang akan kamu ambil setelah menonton video ini. Mari kita saling menyemangati di kolom komentar, karena perjalanan ini akan lebih ringan jika kita berjalan bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktumu di sini, di Aksara Asa. Jangan lupa untuk like jika video ini memberimu harapan.
subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama, dan bagikan ke temanmu yang mungkin juga butuh mendengar ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teruslah menulis aksara untuk setiap asa dalam dirimu. Dadah!